Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Nabila dengan NIM 200401507. Di sini saya akan mempresentasikan produk kewirausahaan saya. Ditonton ya teman-teman. Oke, jadi produk yang akan saya presentasikan itu green tea jelly drink. Apa sih itu green tea jelly drink? Nah, green tea jelly drink itu minuman green tea, tapi beda dengan yang lainnya karena ini memiliki topping yaitu jelly. Oke, kita lanjut ya. Isi dari produk saya itu menjadi minuman yang dikenal oleh masyarakat atas cita rasanya serta memenuhi kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Misinya itu menyediakan minuman lezat dan sehat serta murah hingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Terus menciptakan green tea yang berkualitas dan nikmat dengan harga terjangkau dan pelayanan yang ramah dan memuaskan. Nah, deskripsi produknya. Green tea atau teh hijau adalah nama teh yang dibuat dari daun tanaman teh yang dipetik. Deskripsi produknya, green tea atau teh hijau adalah nama teh yang dibuat dari daun tanaman teh yang dipetik dan mengalami proses pemanasan untuk mencegah oksidasi. Atau bisa juga berarti minuman yang dihasilkan dari menyeduh daun teh tersebut. Nah, minuman green tea jelly drink ini minuman kekinian yang banyak disukai oleh masyarakat kebanyakan. Yang menyukai minuman ini yaitu kebanyakan remaja. Pada minuman green tea ini sedikit berbeda dengan minuman green tea jelly drink lainnya. Karena pada minuman green tea jelly drink ini memiliki topping yaitu jelly. Nah, strategi pemasaran yang dilakukan itu produk yang dipasarkan yaitu green tea jelly drink yang memiliki harga yang terjangkau dan berkualitas. Nah, untuk harganya itu untuk harga produk ini saya jual 8.000 per botol. Nah, promosi yang saya lakukan itu dari mulut ke mulut. Nah, promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya, cukup memperkenalkan produk yang sedang kita jual kepada keluarga, tetangga sehingga mereka akan mengetahui produknya. Nah, terus promosi yang saya lakukan juga melalui sosial media. Nah, sosial media ini termasuk promosi yang mudah karena hanya memerlukan kuota atau ponsel untuk memposting produknya. Nah, pelayanannya itu melayani konsumen dengan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Karena kondisi pandemi saat ini, penjualan yang dilakukan itu lewat media sosial dan kegiatan promosinya dilakukan di media melalui WhatsApp dan interaksi yang dilakukan dengan konsumen itu pun melalui media sosial dan untuk pengirimannya itu COD. Analisis SWOT produk saya. Kekuatannya itu green tea jelly drink ini memiliki rasa yang enak dan dalam proses pembuatannya tidak menggunakan bahan pengawet. Nah, untuk kelemahannya itu karena green tea jelly drink ini tidak menggunakan pengawet, jadi tidak tahan lama sehingga harus segera dihabiskan. Paling lama jika disimpan di kulkas itu paling lama bertahan itu sekitar 2 hari. Nah, untuk peluangnya itu green tea jelly drink ini akan berpeluang masuk di hati para konsumen karena memiliki rasa yang segar dan juga terdapat jelly yang menjadi daya tarik utama konsumen untuk mencobanya. Nah, untuk ancaman ini ya, green tea jelly drink ini sangat mudah untuk memasuki pasar, namun saingannya pun terbilang banyak dan karena banyak penjual minuman yang menjual berbagai macam jenis minuman lainnya. Nah, untuk alatnya itu ada kompor gas, sendok, pisau, teko, dan panci. Nah, untuk bahan-bahannya itu ada minuman green tea, gula pasir, susu kental manis, air panas, Nutrijel plain, sama creamer bubuk. Nah, untuk cara pembuatannya itu, untuk pembuatan jelinya itu dimasukkan Nutrijel ke dalam panci, ditambahkan gula pasir, lalu ditambahkan air matang, lalu diaduk hingga merata sampai tidak ada serbuk menggumpal. Nah, setelah itu dimasukkan ke wadah, lalu didiamkan beberapa menit, setelah itu dimasukkan kulkas, lalu setelah jelinya dipotong kecil-kecil seperti dadu. Lalu setelah dimasukkan ke kulkas itu, jelinya itu dipotong-potong menjadi kecil itu seperti dadu. Nah, untuk pembuatan minuman green tea-nya itu, dimasukkan bubuk green tea sesuai takarannya ke dalam teko, dimasukkan creamer bubuk sesuai takarannya ke dalam teko, dimasukkan air panas, dimasukkan air biasa, dimasukkan susu kental manis sedikit, lalu diaduk sampai merata sampai tidak ada gumpalan.
Nah, untuk cara pembuatan green tea-nya itu, green tea jelly tea-nya itu disiapkan alat dan bahannya. Bahan-bahan yang udah kita tadi buat itu, lalu dimasukkan jelly-nya ke dalam botol, lalu dimasukkan cairan green tea-nya ke dalam botol, lalu ditutup botolnya, lalu dikocok. Nah, untuk botolnya itu ditutupnya yang kencang. Nah, ini ada cara pembuatannya. Sekarang masuk ke laporan keuangannya ya. Nah, untuk ringkasan penjualannya. Nah, pada minggu pertama itu kita menjual 5 botol. Nah, pada minggu kedua itu 8 botol, pada minggu ketiga itu 7 botol, minggu keempat itu ada 10 botol. Nah, perhitungan pengeluarannya. Nah, ini tuh modal awalnya itu 75.000, itu modal awal bahan baku untuk satu ini 2 minggu. Terus pengeluarannya itu totalnya itu 71.330 perak. Nah, untuk sisa modalnya itu ada 3.670 perak. Nah, ini ada yang pengeluaran bahan-bahannya itu ada bubuk green tea, creamer bubuk, Nutri-Gelvan, botol, cetak stiker, susu kental manis. Bubuk green tea-nya itu kita belinya itu 2, creamer bubuknya itu 1, Nutri-Gelvan-nya 2, botolnya itu kita belinya 15, cetak stikernya itu kita cetak 10, susu kental manis itu kita belinya 1. Nah, untuk pengeluaran pada minggu ketiga sama minggu keempat itu ada bubuk green tea, creamer bubuk, Nutri-Gelvan, botol, sama susu kental manis. Nah, untuk bubuk green tea-nya itu kita belinya itu pada minggu ketiga dan minggu keempat itu. Untuk minggu ketiga dan minggu keempat itu kita beli bubuk green tea-nya itu 1, karena kita masih ada bubuk green tea yang waktu minggu
1 dan 2 itu. Nah, untuk total pengeluarannya itu ada 41.950 perak. Nah, untuk pengeluaran selama 1 bulan itu jadinya 113.280 perak. Nah, bubuk green tea hijau litrinya itu selama 1 bulan itu kita belinya itu 3, creamer bubuknya itu 2, Nutrigelnya itu 4, botolnya itu kita beli 30, stok stikernya itu 40, susu kental manisnya itu 2. Lanjut ke penjualan. Harga produknya itu kita menjualnya itu 8.000. Nah, jumlah produk yang kita jual selama 1 bulan itu 30 botol, jadi pendapatannya itu 240.000. 240.000. Nah, untuk minggu pertama itu kan terjualnya 5 botol ya. Jadi pendapatannya itu ada 40.000. Nah, untuk minggu kedua itu 8 botol, pendapatannya itu ada 64.000. Minggu ketiga itu 7 botol, pendapatannya itu ada 56.000. Minggu keempat itu 10 botol, pendapatannya itu ada 80.000. Jadi, pendapatan yang kita dapetin pas selama jualan 1 bulan itu ada 240.000. Nah, untuk perhitungan laba ruginya itu pendapatan dikurangi pengeluaran. Pendapatannya itu 240.000, pengeluarannya itu 113.280 perak. Jadi, totalnya itu 126.720 perak. Nah, untuk faktor pendukungnya itu, faktor kualitas produk, faktor harga jual, tekad kuat dan kerja keras, sikap, berani ambil resiko, sama kreatif. Nah, untuk faktor penghambat usahanya itu, kendala di waktu, karena saya berjualannya sambil kuliah, jadi saya tuh kayak waktunya itu kayak bisa terbagi-bagi itu antara kuliah sama jualan. Nah, karena saya juga kurang berpengalaman, karena baru pertama kali saya mencoba untuk menjual produk, bisnis kayak gini. Terus sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berwirausahaan. Jadi kayak saya tuh masih suka malas gitu untuk membuka pre-ordernya gitu, karena terhambat juga karena lagi kuliah jadinya, terus tugas juga banyak gitu, jadinya masih agak jualannya belum konsisten gitu, masih sering gak terlalu, masih kayak jarang gitu, masih kayak males gitu-gitu. Nah, ini ada bukti dokumentasi pembelian bahan-bahannya. Selanjutnya ada bukti dokumentasi bahan-bahan yang akan saya olah gitu. Nah, selanjutnya ada produk sama kemasannya. Nah, untuk stikernya ini, untuk produknya ini ada, terus kemasannya itu kan saya menggunakan botol. Nah, ini ada bukti dokumentasi bersama konsumen. Ini ada testimoni dari pelanggan. Ini ada pas mereka mau belinya gitu. Terus kalau misalnya mau beli bisa dihubungi melalui nomor WhatsApp. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari ini tuh, produk yang saya jual itu dalam waktu sebulan itu terjual 30 botol dan harganya itu 8.000, dan untuk pendapatan yang saya dapatkan selama sebulan itu ada 240.000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.